Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang jadi buku panduan untuk setiap sekolah, setiap kurikulum, dan semua kebijakan pendidikan di seluruh Indonesia? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas dokumen yang jadi fondasi itu semua. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Coba deh bayangin, undang-undang ini bukan sekedar dokumen hukum yang kaku dan kering. Anggap aja ini adalah sistem operasi pendidikan bangsa kita. Inilah cetak biru yang jadi panduan jutaan siswa belajar, guru mengajar, dan sekolah berjalan. Kerangkai menentukan arah kita semua. Biar gampang, kita akan telusuri 5 area utama ini. Kita akan lihat apa visinya, gimana strukturnya, siapa aja yang punya peran, apa aja aturannya, dan yang terpenting, apa sih artinya semua ini buat kita? Oke, pertama-tama mari kita masuk ke jantungnya, visi agung. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari sistem pendidikan nasional kita? Mau dibawa kemana arahnya? Nah, ini yang luar biasa. Misinya itu ternyata kuat banget dan fokusnya ke karakter. Jadi, ini bukan cuma soal nyetak siswa yang pinter secara akademis, tapi tentang membentuk manusia seutuhnya. Inilah potret warga negara ideal yang dicita-citakan sistem pendidikan kita. Prinsip-prinsip inilah yang jadi fondasinya. Pendidikan itu harus adil, non-diskriminatif, dan sistemnya terbuka untuk semua. Ini adalah sebuah proses pembudayaan seumur hidup yang tujuannya memberdayakan seluruh masyarakat. Jadi, nilai-nilai inilah yang menopang seluruh bangunan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, yuk kita lihat gimana semua ini dibangun. Ternyata menurut undang-undang, belajar itu nggak cuma terjadi di dalam kelas loh. Ada 3 jalur yang diakui secara resmi. Yang pertama, tentu aja, pendidikan formal. Ini jalur yang paling kita kenal semua. Sistem sekolah dan universitas yang berjenjang, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Lalu yang kedua, ada pendidikan non-formal. Anggap aja ini sebagai jalur pelengkap. Contohnya kayak kursus, pusat pelatihan, atau pembelajaran berbasis keahlian lainnya. Strukturnya ada, tapi di luar sekolah yang tradisional. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Nah, ini adalah pengakuan resmi bahwa pembelajaran yang paling mendasar itu seringnya terjadi di keluarga dan lingkungan kita sehari-hari lewat kegiatan belajar mandiri. Kalau kita lihat di sini, perbedaannya jadi jelas banget kan? Ada formal, non-formal, dan informal. Ketiganya ini diakui dan bisa saling melengkapi untuk mendukung konsep belajar seumur hidup. Poin krusialnya adalah, undang-undang ini secara progresif mengakui bahwa proses belajar yang berharga itu bisa terjadi di mana saja. Khusus untuk jalur formal, undang-undang ini menetapkan jenjang yang sangat jelas, kayak anak tangga gitu. Dimulai dari pendidikan dasar, lalu naik ke pendidikan menengah, dan puncaknya ada di pendidikan tinggi. Ini adalah alur terstruktur buat perjalanan belajar setiap orang. Oke, kita sekarang udah tahu strukturnya. Tapi, siapa aja sih yang terlibat di dalamnya? Nah, bagian ini ngebahas peran, hak, dan kewajiban setiap orang dalam sistem. Ini bagian yang relevan banget buat kita semua. Sebagai warga negara, kita semua punya hak dasar untuk dapat pendidikan yang berkualitas. Tapi di sisi lain, ada juga kewajibannya, memastikan anak-anak usia 7-15 tahun itu sekolah, dan kita semua ikut bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan di negara ini. Undang-undang ini juga menegaskan peran vital orang tua. Kalian punya hak untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak, dan pada saat yang sama, punya kewajiban untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan dasar. Buat para siswa sendiri, undang-undang ini menyeimbangkan antara pemberdayaan dan tanggung jawab. Kalian punya hak untuk dapat pendidikan yang sesuai minat dan kemampuan, tapi juga punya tanggung jawab untuk menjaga norma dan ikut aturan main yang ada. Dan tentunya pemerintah. Peran mereka itu sebagai pengatur sekaligus penjamin. Di satu sisi, mereka punya hak untuk mengarahkan dan mengawasi. Di sisi lain, mereka wajib menyediakan fasilitas, menjamin mutu, dan yang paling penting, mendanai program wajib belajar untuk semua warga. Oke, kita udah bahas mengapa dan siapanya. Sekarang, yuk kita masuk ke apanya. Aturan main operasional yang membentuk pengalaman belajar kita sehari-hari. Semuanya berpusat pada satu angka penting ini, 8. Jadi, ada 8 standar nasional pendidikan yang jadi acuan mutu minimum dari Sabang sampai Merauke. Dan ke-8 standar ini mencakup semuanya, mulai dari apa yang diajarkan, gimana cara ngajarnya, kualifikasi gurunya harus gimana, fasilitasnya, sampai cara penilaiannya. Tujuannya cuma satu, memastikan ada standar kualitas yang seragam di seluruh negeri.
Kalau soal kurikulum, ada beberapa mata pelajaran inti yang wajib diajarkan. Coba deh perhatiin, pendidikan agama dan kewarganegaraan itu wajib di semua jenjang, dari dasar sampai tinggi. Ini menunjukkan apa yang dianggap sebagai pengetahuan paling esensial untuk setiap warga negara Indonesia. Aturan penting lainnya soal bahasa, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan nasional. Walaupun undang-undang ini juga masih ngasih ruang kok buat penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing dalam konteks-konteks tertentu. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa poin utama yang bisa kita ambil? Yuk kita rangkum bareng-bareng. Singkatnya gini, pendidikan itu hak, sekaligus tanggung jawab kita bersama. Proses belajar itu diakui terjadi di dalam dan di luar sekolah. Ada cita-cita luhur dalam pembentukan karakter, dan ada standar yang menjaga kesatuan sistem ini secara nasional. Dan sebagai penutup, sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Cetak Biru ini kan dirancang tahun 2003. Pertanyaannya sekarang, dengan semua perubahan yang udah terjadi, seberapa relevan dan siapkah Cetak Biru ini untuk menghadapi tantangan Indonesia di masa kini dan yang lebih penting lagi, di masa depan?